Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 12 November 2025. Hari ini kita memperingati peringatan wajib Santo Yosafat, Uskup dan Martir. Yosafat lahir di Ukraina dan dibaptis dengan nama Yohanes. Ia bergabung dengan Ordo Basilius dan terpilih menjadi uskup di Polosek pada tahun 1617. Di kota besar itu, ia menyaksikan keadaan gereja Rusia yang kacau balau oleh pengaruh skisma yang timbul di kalangan umat. Jemaat memutus hubungannya dengan gereja Roma, tidak mau lagi mengakui Paus sebagai pemimpin tertinggi gereja. Kehadiran Uskup Yosafat membawa pengaruh positif. Ia yakin bahwa kebenaran dan cinta kasih Kristiani tidak ditemukan dengan cara-cara kekerasan, tipu muslihat, dan fitnah. Ia bergiat dalam berusaha untuk mempersatukan gereja. Hasilnya nyata. Rusia kembali pada ikatan cinta kasih Kristus di bawah pimpinan Paus di Roma. Banyak orang memusuhi Yosafat karena iri hati terhadap usahanya itu. Meskipun demikian, Yosafat tidak takut dan terus berjuang demi persatuan gereja. Pada 12 November sesudah misa, beberapa penjahat masuk ke dalam kediamannya dan secara kejam menyerang dan membunuh pelayan-pelayannya. Uskup Yosafat tampil ke depan dan dengan berani mengatakan, "Aku inilah yang kamu cari. Mengapa kamu membunuh pelayan-pelayanku yang tidak bersalah ini?" Yosafat kemudian dibunuh dan jenazahnya dibuang ke sungai Difna. Kemartirannya membuka mata banyak orang hingga akhirnya banyak orang memberikan diri untuk bertobat dan bersatu dengan gereja Roma yang benar. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Hendaklah kalian mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kalian di dalam Kristus Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perkotaan Samaria dan Galilea. Ketika ia masuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Dan sementara dalam perjalanan mereka menjadi tahir. Seorang di antara mereka ketika melihat bahwa dirinya telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang ke-9 orang tadi? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Ada sebuah falsafah populer dalam kehidupan yang diajarkan, yakni orang diajak untuk mawas diri dan bijak. Falsafah itu disingkat menjadi 3 ta: harta, tata, dan hati-hati dengan wanita atau hawa nafsu. Dalam firman Tuhan hari ini, saya kira juga ada 3 ta yang istimewa. Taat, buah dari ketaatan menjadi tahir. Dan T yang terakhir yang suka kita lupakan,
tahu bersyukur. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkisah tentang mukjizat penyembuhan 10 orang kusta. Pada zaman Yesus, potret penderitaan orang kusta dapat kita telusuri di dalam kitab Imamat 13. Yang mengatakan orang yang sakit kusta harus berpakaian cabik-cabik, rambutnya terurai. Ia harus menutupi mukanya sambil berseru najis, najis. Dan selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Karena ia dianggap menghujat Allah. Penyakit kusta adalah kutukan dari Allah. Mereka harus tinggal terasing, dijauhkan dari orang-orang banyak. Mereka tinggal di luar-luar perkemahan. Itulah yang menjadi tempat tinggal mereka. Kasihan sekali nasibnya, karena mereka menanggung derita karena sakit, disingkirkan, dikucilkan oleh masyarakat, bahkan harus menanggung beban, juga mengatakan selalu diri sebagai yang najis. Maka tidak heran dalam firman Tuhan mereka berdiri agak jauh tadi dikatakan dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami," karena mereka tidak boleh dekat-dekat dengan orang lain. Yesus memandang mereka serta berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Kenapa ya kok malah disuruh pergi kepada imam? Karena di dalam kitab Imamat 13 juga dikatakan bahwa kalau ada orang yang terkena penyakit kusta, dia harus dibawa kepada imam dan imam harus memeriksanya. Apakah ia sudah sembuh atau belum? Nah, dalam perjalanan 10 orang kusta, 10-10-nya sembuh. Namun hanya satu saja yang kembali kepada Tuhan dan memuliakan Allah. Saya kira ini menjadi gambaran kita. Terkadang kita pun lupa dan enggan untuk bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang telah kita alami. Kita menjadi seperti 9 orang kusta yang tidak kembali memuji dan memuliakan Tuhan. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, jangan lupa akan segala kebaikan dan kasih Tuhan dalam hidup. Tuhan selalu baik, Ia selalu memelihara kita. Maka sudahkah kita menjadi pribadi-pribadi yang mau bersyukur kepada Tuhan, yang mau kembali seperti satu orang kusta yang dikatakan orang asing, tetapi ia kembali ketika mengalami kesembuhan, memuji dan memuliakan Tuhan. Selamat bermenung, Tuhan berkati kita selalu, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.